Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Yang biasa kita akan mengulas beberapa saham dan IHSG untuk besok tanggal 10 Juni 2021. Oke teman-teman, untuk hari ini IHSG ditutup plus 48 atau plus 0,8% ya di posisi 6047. Walaupun posisinya diterpa isu tapering gitu kan, IHSG masih berhasil ditutup plus ya gitu kan. Walaupun emang posisinya masih di bawah resist MA5-nya. MA5-nya di 6054 ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ya di bawah sedikit lah. Ini 6047. Tapi dengan dia berbalik up dari posisi support dia gitu kan. Terendahnya tadi 5972 gitu ya. Dia mental ke posisi 6047. Ini sudah cukup lumayan bagus ya secara teknikal. Berarti IHSG masih sesuai dengan arahnya gitu loh. Dia masih bisa disebut masih ada kemungkinan untuk naik kembali di atas 61-nya. Dia mencoba level support ini untuk membuat kaki-kakinya lebih kuat kembali untuk break di atas 6100-nya ya teman-teman. Jika hari ini melihat dari data-data yang lain, salah satunya adalah kita lihat dari pasar komoditi yang kita lihat sampai dengan jam 9 malam ini kita melihat dari emas yang masih naik plus 3-an gitu kan. Begitu juga dengan nikel yang masih naik 140 0,78%, masih di atas 18 kembali. Begitu juga dengan timah yang kemarin naik banyak, malam ini dibuka naik kembali 25 atau 0,8%, masih tipis di atas 31.177 ya. Kelihatannya sih rata-rata komoditi di sini naik ya. Begitu juga dengan minyak ya, ke posisi 70,4 masih tipis sih naiknya gitu kan. Tapi rata-rata pembukaan di pagi ya di waktu Amerika itu rata-rata naik semua ya komoditinya. Ditambah lagi posisinya untuk pasar obligasi, imbal hasil obligasi dari pemerintah Amerika yang 10 tahunan itu posisinya sekarang di bawah 1,5 atau turun 3,5% ya sampai dengan jam 9 ini ya. Berarti ini arahnya sudah cukup lumayan bagus yang bakal mendorong IHSG untuk besok. Jika imbal hasil ini masih tetap turun atau kisaran di sini, itu IHSG akan terbang ya harusnya ya. Walaupun ada isu tapering. Untuk sementara ini minggu ini mungkin didorong dengan kondisi ini, harusnya IHSG bisa naik kembali untuk besok gitu kan ya. Itu posisinya masih cukup menarik gitu kan. Ini imbal hasil turun 1,474 gitu kan. Jadi ya sambil menunggu tetap kita main harus walaupun secara ininya harus agak cepat ya mainnya ya, karena kita minggu depan banyak keluar data ekonomi gitu kan, termasuk rapat The Fed yang tanggal 15 sampai 16 gitu kan ya. Itu jadi perhatikan di situ. Begitu melihat dari data-data atau pendukungnya gitu kan, IHSG ada kemungkinan untuk besok bisa mencapai resistnya, yaitu resist terdekat sih 6054 ya.
teman-teman, yaitu di MA5-nya. Tapi menurut saya sih harusnya bisa lewat ya, karena cuma berapa ya 10 juga nggak nyampe gitu kan intinya. Nah posisinya resistnya itu di antara 6104 jika dibreakin maka arahnya 6135-an. Nah 6135 ini posisi resist di Bollinger topnya ya, Bollinger atas ya intinya ya teman-teman. Nah saya melihat dari sini maka IHSG harusnya bisa naik ya dari data-data pendukungnya gitu kan, yang bisa membuat mendongkrak IHSG break kembali di atas 6.100 harusnya gitu kan ya, walaupun emang masih tetap kita perhatikan masalah isu tapering, terus lihat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika, begitu juga melihat dari rupiahnya gitu kan, yang mendukung atau tidak kondisinya gitu kan ya gitu. Untuk kita masih pembukaan di Dow sendiri sampai dengan jam 9 ini masih plus ya, pembukaan awal sesi 13-an gitu kan, tipis sih, masih tipis ya kondisinya gitu kan. Nah jadi masih cukup lumayan, masih mendukung ya intinya ya untuk ininya, pendukungnya ya rupiahnya apanya gitu kan, masih cukup lumayan kalau menurut saya ya. Jadi data-data pendukung untuk IHSG naik masih bagus gitu kan. Begitu juga dengan saham-saham yang akan kita lihat, yang akan kita pilih, ada beberapa saham yang bisa diperhatikan. Nah, untuk kita melihat di sini ada ISAT ya teman-teman. ISAT hari ini tutup kembali naik di posisi 6.800 dari terendahnya dia gitu kan, kemarin ke posisi sebelumnya terendah 63 dan tutup 6375 ya. Di posisi MA25-nya dia ya mental ya. Di posisi MA25-nya dia mental kembali dan naik di posisi, malah tutupnya di atas MA5 ya hari ini ya. Walaupun sempat breaking resist 69 gitu kan, tapi tutupnya masih di bawah 69, 68-an ya. Ya posisi kita sih sebenarnya dengan kalau dia break kembali 69 50 tadi ya tertingginya 6950, harusnya ISAT akan melanjutkan kembali dan dia akan naik ya menuju resist berikutnya, yaitu di antara kisaran 7.6950. Jika break kembali ya arahnya antara 7.050 sampai nantinya jika berhasil ya antara 7250-an di situ ya untuk ISAT ya. Perhatikan ada resistnya di situ ya untuk ISAT. Berikutnya ada Telkom yang hari ini ex dividennya dia. Telkom ini ex dividennya open langsung ke 3340, turun cukup lumayan dalam ya. Tapi dia menyentuh posisinya di MA50-nya dia ini yang warna ini ya, yang warna pink ya, ini mendekat ya, yang ini purple-nya ini ya, ungunya ini pink, yang warna pink ini MA50-nya dia mental tes, tapi masih posisi di bawah 3420 sebagai resist MA10-nya dia. Nah untuk Telkom ini kalau menurut saya ada kemungkinan untuk besok dia akan mencoba break
atau level resist 3420-nya gitu kan, harus terlewati kalau dia akan kemungkinan break kembali, atau kalau dia akan konsolidasi di antara ini sampai dividennya itu dibayarkan gitu kan. Kalau dia konsolidasi ya kisaran mungkin dia tidak akan lebih dari 3420 gitu kan. Nah, tapi kalau kadang karena sudah turun juga cukup lumayan jauh ya untuk si Telkom ini gitu kan, kemungkinan dia akan mencoba break 3420 dan resist atasnya yaitu MA5-nya di 3490 ya teman-teman ya, untuk Telkom gitu kan. Gitu. Nah, untuk berikutnya ini ada LPKR. LPKR ini dia berapa hari ini dia mencoba break tapi gagal ya, turun lagi besoknya di bawah break MA5-nya gitu kan. MA10-nya. Dia gagal break, hari ini sih berhasil tapi turun lagi. Nah, berapa hari ini, 1 minggu ini dia nggak berhasil untuk ngebreakin MA10-nya. Nah, untuk hari ini dia berhasil break MA10 dan menyentuh MA200-nya gitu kan untuk LPKR. Ini teman-teman perhatikan ya, LPKR ini yang selama ini masih cukup lumayan rendah buat dia, dan posisinya ini adalah resistnya dia. Jika LPKR ini berhasil break di MA25 nantinya ya, yang tadi sih sempat menyentuh MA25 yaitu 183 gitu kan, cuma tutup masih di bawah 180. Jika besok break maka arahnya itu di 192 ya, MA50-nya gitu kan, akan terus breaking sampai ke 209 di sini di posisi Bollinger Top-nya gitu kan. Jadi perhatikan LPKR, volume juga sudah mendukung untuk dia ngebreak gitu kan. Nah, jika besok mencoba dan tutup di atas 183 MA25 gitu kan, maka arahnya harusnya sih si LPKR ini akan naik kembali ya di atas 200 ya posisinya, karena dengan new normal ini otomatis dia penjualan perumahannya akan kembali naik ya, sesuai dengan plan kerjanya gitu kan untuk si LPKR ya. Itu berikutnya ada si Pure nih. Pure ini udah lama nih, Pure juga nih. Pure hari ini sih berhasil tutup di MA50 yang selama ini dia gagal untuk di atas MA10 gitu kan, yang warna hitam ini. Tapi hari ini dia berhasil tutup di atas MA10 dan sampai ke MA50-nya. Untuk Pure ini kan udah lama juga dia nggak ngebreak ya, nggak naik gitu kan. Sekali dia naik sekarang berhasil di atas MA50, pas di MA50 tutupnya di 15 gitu kan, 1 poin di atas MA50. Menurut saya dengan didukung volume yang cukup lumayan banyak juga ya untuk si Pure gitu kan, ada kemungkinan besok akan melanjutkan kembali naik sampai 120, itu ada resist ya. Jadi ada resist di 120 gitu kan, si Pure resistnya.
perhatikan di situ, jika di situ di 120 break, maka arahnya ini pure akan kembali naik gitu kan, ke posisi resist yang cukup lumayan tinggi gitu loh, di posisi 157 ya. Kalau 120-nya berhasil dibreakin, 157 arahnya gitu kan, dan sampai ke resist MA 200-nya yaitu 189. Ada kemungkinan arahnya ke sana untuk pure ya, dengan volume yang cukup lumayan tinggi. Yang penting besok dia break enggak 120 dengan tapi harus didukung dengan volume yang cukup kuat juga gitu kan ya. Itu untuk pure ya, perhatikan ya pure. Berikutnya ada boga. Boga sorry nih, ini internetnya agak-agak pelan kayaknya nih. Kita ini, nah kita CAR dulu ya, kare ini. CAR kelihatannya hari ini sih dia berhasil kembali ditutup di 358 ya. Masih cukup lumayan, dia tutup pas di posisi Bollinger topnya ya dia ya gitu kan, di 358 di resistnya gitu kan. Kalau melihat dari ini, dia berusaha untuk bertahan di atas MA5 gitu kan, yang kemarin sempat turun gitu kan ke 352, 350 terendah, tapi tadi sempat turun terendahnya di 346 dan mental kembali ke 358 ya untuk care ini ya. Kemungkinan sih kalau saya lihat care ini arahnya sih masih resistnya yaitu di posisi kalau dia berhasil 360 diberikin gitu kan, CAR ini arahnya ya 380-nya di sini ya, resist 380 gitu kan. Asal 360-nya berhasil dibreakin ya untuk CAR gitu. CAR kalau berhasil break 360, arahnya bisa ke 380 gitu ya untuk CAR ya itu. Oke, untuk berikutnya ada ini BGTG nih teman-teman. BGTG hari ini turunnya cukup lumayan ke 179 gitu kan, dari 212 ke 179 ya, lumayan turunnya. Nah jika besok ini kan ada support 175 itu di posisi MA5 ya, MA5 nya di 175, atau dia akan menguji ke posisi level support 162 yaitu MA10 ini yang warna hitam ya, MA10 di 162. Jadi BGTG akan coba support yang dekat sih, support MA5 gitu kan, itu di posisi 175 MA5 gitu kan. Kalau di posisi MA10 itu di 162 ya, itu untuk BGTG. Resistnya kembali lagi ke 194, jika diberikin maka arah 200 kembali gitu kan, di atas 200 harusnya ya. Ini akan menguji level ininya, bisa jadi di situ. Berikutnya setelah BGTG kita melihat ada BEX. Akan tadi mental kembali dari MA10 91 sempat ke 90 dan break kembali tutup di 97 ya, walaupun tertingginya sempat ke 100 ya. Dia mencoba mau breakin MA 200 tapi ini baru sekali, ini di sininya belum menyentuh ya.
Kalau dia menyentuh kembali berarti kemungkinan dia akan mencoba di atas 100 nantinya ya. Kalau dia bikin MA 200-nya ini yang warna biru ini ya, MA 200-nya ya teman-teman untuk back. Nah, supportnya ya ada di kisaran 94 untuk besok ya. Kalau dia berhasil bertahan 94, ada kemungkinan si back mental kembali gitu kan. Tapi kalau dia tidak berhasil tutupnya melewati ke 94 lagi, di bawah lagi, berarti arahnya turun. Kalau saya sih melihat dia masih akan ditahan antara 94 untuk kembali break naik di atas. Untuk sementara resist 98 ya. Di sini ada 98 di Bollinger atas ya, Bollinger topnya sampai 100 ya, posisinya 101 itu MA 200-nya ya. Itu untuk back, perhatikan back di situ ya. Berikutnya ada Pura. Pura hari ini turun di bawah EMA 10. Ini di bawah berapa 3 hari ini dia bertahan. Ternyata hari ini dia tidak kuat dan turun di bawah EMA 10, sempat menyentuh Bollinger mediannya atau tengahnya gitu kan di sini, tapi tutupnya masih di atas kembali sedikit ya di 130. Nah, untuk besok kemungkinan dia harusnya sih bisa mencoba level antara MA25, support MA25 sampai MA200-nya ya, yang warna biru ini di 121 ya. Kalau teman-teman mau coba spekulasi sih boleh buy di antara 121 123 ya. Untuk si Pura itu antara di situ dia harusnya bisa mental dulu sampai ke antara 134, jika di 121 123 di mental kembali, mencapai itu terus mental kembali gitu kan. Itu untuk Pura ya. Tapi jadi belinya santai, antara di bawah dulu, coba antri di bawah. Tapi kalau dia besok itu break di atas 134 135 gitu kan, maka arahnya pun dia akan kembali naik sampai 145-nya nantinya ya, ke sana ya untuk si Pura gitu kan. Itu jadi perhatikan dulu, buy-nya di bawah dulu antara 121 123, takutnya dia akan diturunin dulu gitu kan. Nah, tapi kalau dia besok langsung break di atas 134 135 antara itu, nah mungkin arahnya akan kembali ke 145 untuk Pura ya. Berikutnya ada Jing nih. Jing pun berapa kali dia mencoba untuk break, kemarin juga udah breakin di atas MA 200 Jing ini gitu kan. Dan hari ini sempat break kembali naik sampai di atas 161, tapi tutup posisinya di 147 ya. Opennya juga tinggi 149 gitu kan. Nah, dia sih membentuk doji ya, sebenarnya kurang begitu bagus ya. Cuma dia masih tutup di posisi 147 ya, masih di atas MA 200-nya ini yang warna biru ini. Jadi ada kemungkinan kalau dia bertahan terus di atas MA 200 gitu kan, break kembali sampai MA 25-nya ya 153, berhasil di atas itu tutupnya, ada kemungkinan Jing pun akan kembali terbang naik ke posisi antara 180-an dulu gitu kan di situ. Nah, jika berhasil break juga maka arahnya ke 200-an kembali untuk Jing ya. Perhatikan juga itu untuk Jing tuh. Itu menarik ya. Berikutnya ada Bang Dinar, atau ini Bang Dinar ya.
Nah, Bang Dinar masih pelan sebenarnya ya, Bang Dinar ini tadi menyentuh support di 242, support EMA 10 di 240, dia mental ya, kembali posisi tutup di hampir di ininya, hampir di Bollinger Top ya. 266 tutupnya, walaupun emang sempat 268 tapi tutup 266 ya, 1 poin di bawah Bollinger Top resistnya gitu kan. Nah, jika besok break di atas 268 gitu kan, 270, maka si dinar akan ada resist di 280, 282. Kalau break maka arahnya kembali menuju ke 360. Nantinya di sini ada 360. Ya, di sini ya. Untuk si dinar ya. Jadi perhatikan dulu ini dinar ya. Kalau dia berhasil break 270, maka arahnya akan kembali naik ke sana ya. Pertama 220 dan 320 sampai 360 nantinya. Di situ ada resist 360 ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi yang lain setelah dinar, yaitu ada JSKY ini. JSKY pun ini berusaha untuk udah selama ini sih dia turunnya sudah cukup lumayan jauh juga ya. JSKY ini dia bergerak di Ski Energy ini energi terbarukan, yaitu tenaga listrik dari matahari ya intinya ya. Jadi dia yang cukup lumayan besar ya. JSKY ini pabriknya kemarin ada yang baru juga di posisi Depok ya kalau nggak salah ya, sama di Gunung Putri dia punya dua gitu kan. Jadi harusnya sih JSKY ini kembali akan mencoba ke resist antara di sini ya, di 210-nya nantinya, menguji ke sana gitu kan. Jika 200-nya bisa diberikin antara 200 dulu sih ada resist gitu kan. Nah, posisi support di 170 yaitu di MA 200-nya JSKY ini ya teman-teman ya. Perhatikan kalau dia jebolin di 170 maka arahnya kemungkinan bisa turun dulu gitu kan, masih belum kembali break untuk JSKY kalau 170-nya dijebolin juga gitu kan. Nah, kalau misalnya 170-nya bisa bertahan dan tutup di atas 170 lagi gitu kan, maka kemungkinan akan berlanjut naiknya gitu ya JSKY gitu. Berikutnya ada IPTV nih teman-teman. Yang lain sih sudah begitu naiknya sudah banyak ya. Nah, untuk grupnya MNC, tapi MNC Fashion Networknya ini yang anak usahanya dia katanya ini rumusnya mau IPO di Amerika gitu kan, di Nasdaq ya kalau nggak salah ya. Nah, dia di sana dan ini pun pergerakannya dia mencoba posisi tutup di atas MA 200 gitu kan, di posisi 288 ya tutupnya sih, tapi MA 200-nya 280 gitu kan. Cukup lumayan baik sekali, ini bagus banget sih sebenarnya ya tutupnya secara teknikal ya. Nah, harusnya dia si IPTV ini harusnya masih bisa akan naik harusnya ya dengan melihat kondisi ini. Tapi mudah-mudahan besok pun dia akan terus tutup di atas, bertahan tutup di atas MA 200 ya, jangan sampai di bawah. Kalau di bawah ya arahnya akan kembali ke 264 nantinya dia ya, turun lagi. Nah, posisi di sini ada support 280 di MA 200. Nah,
dia ada mencoba level tadi aja ke 304 nggak bisa diberikin, 304 nggak bisa diberikin. Jika 304 besok itu bisa diberikin, maka sementara akan menuju ke sini dulu 320 ya. 320 break, maka kembali akan mencoba level di 330 nya nantinya ya, gitu. Yang selama ini juga IPTV waktu kemarin masih di kisaran 500-an tadinya ya, terus naik turun lagi gitu kan IPTV ini ya. Oke, kita melihat lagi selain IPTV ada Agro nih teman-teman. Agro pun hari ini berhasil mental dari EMA 10 yang sempat menyentuh gitu kan, EMA 10 950, dan dia berhasil mental kembali di atas, tutupnya cukup baik banget gitu kan, di atas posisi Bollinger atasnya yaitu 10.33, tutupnya 10.85 gitu kan ya. Ada kemungkinan untuk Agro jika di 11 bisa dilewatin 1100 gitu kan, yang resist awal ini 1100 jika diberikan, maka arahnya dia akan mencoba ke 12 gitu kan, 12.50 ke sana sih sementara ya untuk si Agro. Jadi perhatikan dulu 11 bisa break atau enggak. Kalau break boleh ikutan sampai ke 12 ya. Ada kemungkinan untuk besok. Itu untuk Agro. Karena posisinya bank yang masih belum naik untuk yang menuju jadi bank digital adalah Agro, yang anak usahanya BRI yang masih belum ngebreaknya belum, ininya apa, naiknya belum kembali ke posisi atasnya gitu kan, di 1.400 waktu itu sampai 1.500 ya untuk Agro itu. Berikutnya ada Medco. Medco diuntungkan dengan kenaikan komoditi ya. Medco nih hari ini naiknya cukup lumayan ya, dari terendahnya 675 ke 730. Jadi dimanfaatkan dengan kondisi komoditi. Nah, dengan kondisi komoditi jika malam ini naik sampai dengan penutupan gitu kan, harusnya mencapai resist di 750 bisa gitu kan untuk Medco ini gitu kan ya. Itu teman-teman ya untuk Medco. Jadi Medco ada posisi resist di 750 dan supportnya antara di 700-an gitu kan. Itu di posisi Bollinger median atau tengah gitu kan, di 705 resistnya, dan supportnya di 705, resistnya 750 di situ ya teman-teman ya untuk si Medco. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ulas gitu kan. Beberapa saham yang masih cukup lumayan ada potensi untuk up gitu kan. Tapi perhatikan, dengarkan video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa melihat bukan dari judul saja, karena kan kita tidak tahu itu arahnya supportnya di berapa, resistnya di berapa, supaya teman-teman bisa mengetahui ya. Itu jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak orang yang subscribe, mungkin saya semakin semangat untuk membuat video-video untuk berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen jika ada yang perlu ditanyakan, dan jika ada yang mau diulas untuk besok silakan tulis di kolom komentar ya. Itu untuk diulas untuk di hari berikutnya. Itu teman-teman. Jadi seperti biasa juga saya mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham yang Anda punya ya. Itu
Jadi semoga ulasan ini bermanfaat untuk Anda. Salam sukses selalu dan salam cuan. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.